Kementerian Sosial meluncurkan telepon pengaduan untuk menindaklanjuti persoalan-persoalan yang menimpa anak, mulai dari kekerasan seksual hingga masalah dugaan trafficking. Telepon pengaduan ini adalah telepon Sahabat Anak atau TEPSA dengan nomor 1500771. Layanan pengaduan ini melayani masyarakat selama 24 jam 7 hari. Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu dalam menggunakan layanan pengaduan tersebut. Menurut Hovifah, persoalan kekerasan anak cukup luas dan bermacam-macam, mulai dari penelantaran, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga trafficking. Diharapkan adanya TEPSA dapat mempercepat tindak lanjut dari laporan yang diterima. Hovifah menambahkan diperlukan langkah preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Para orang tua diingatkan untuk selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi terhadap anak dengan memberi perlindungan terbaik. Angka kekerasan pada anak dan perempuan tiap tahun terdata terus meningkat. Terlebih beberapa waktu ini banyak kasus kejahatan seksual yang menimpa anak Indonesia. Hal ini mengundang keprihatinan pemerintah. Pada bulan Mei 2016, Presiden Joko Widodo mengesahkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini dibuat untuk mengatasi kegentingan akibat banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tim Liputan, Berita 1. Terus meningkatnya kejahatan terhadap anak membuat pemerintah perlu melakukan langkah preventif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan juga menindak tegas pelaku kejahatan. Ya, melalui telepon Sahabat Anak, Kementerian Sosial berupaya untuk menjamin komunikasi kepada masyarakat dengan melaporkan langsung kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka. Dan kita akan membahas hal ini lebih lanjut. Sudah hadir di studio kami Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial, Bapak Edi Suharto, dan juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Mbak Erlinda. Selamat datang, Pak Edi dan Mbak Erlinda. Pak Edi, ini ada TEPSA, Telepon Pelayanan Sosial Anak, dan ini bekerja 24 jam, 7 hari. Seperti apa sih Pak sistemnya? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa dulu kita punya TESA, Telepon Sahabat Anak, tapi sekarang berubah menjadi TEPSA, Telepon Pelayanan Sosial Anak. Kepanjangan nggak namanya itu Pak? Karena ingin lebih fokus sebenarnya. Kalau dulu TESA justru lebih luas karena banyak masalah-masalah anak yang krusial itu tidak terlaporkan. Contohnya? Karena seringkali anak hanya menelepon untuk menanyakan PR atau menelepon apa. Tapi sekarang akan difokuskan terutama untuk hal yang lebih emergensi sifatnya. Ya, itu. Terus jadi telepon itu merupakan telepon pengaduan ya yang bisa digunakan oleh semua kalangan ya, di telepon lalu masuk ke operator, lalu dari operator akan dirujuk ke beberapa lembaga pelayanan sosial yang dimiliki oleh Kemensos maupun lembaga-lembaga terkait, misalnya kepolisian, rumah sakit. Jadi telepon TEPSA sekarang terpusat di Jakarta ya, dengan operator ada 10 dan kita beroperasi 24 jam sehari, sehingga apabila ada pelapor misalnya dari Papua, langsung di layar akan terlihat daerah-daerah mana di Papua yang bekerja sama dengan kita. Misalnya kita memiliki rumah perlindungan sosial anak ya, tempat anak-anak yang mengalami korban kekerasan dirawat dan dititipkan, atau kita juga punya kontak person di rumah sakit, di panti asuhan dan lain-lain. Jadi begitu telepon diterima, lalu akan ditanya usianya berapa, kasusnya apa, misalnya kalau kasus kekerasan seksual, apa yang perlu dilakukan, apakah sifatnya hanya laporan atau pengaduan, lalu akan dicatat, akan dirujuk ke kepolisian, atau ini korban yang harus diselamatkan segera. Nah, kalau korban harus diselamatkan segera, kita memiliki Sakti Peksos, ya, Satuan Bakti Pekerja Sosial yang juga sudah tersebar di semua. Sudah siap di seluruh Indonesia, Pak? Di seluruh Indonesia, sudah siap di setiap kabupaten memang, di kota tidak semua, tetapi begitu ada waktu seperti kasus Ananda Y di Bengkulu misalnya, itu juga kita sudah punya Sakti Peksos yang bisa langsung menuju Rejang Lebong. Itu di bawah Kemensos atau di bawah dinas terkait di daerah? Di bawah Kemensos. Kalau Sakti Peksos terpusat di bawah kita, jadi sekarang ini ada lebih dari 800
Sakti Peksos yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi satu kabupaten kota ada yang lebih dari satu. Pak Edi, ini sejak TEPSA ini kan TEPSA menggantikan TESA ya, dengan fokus yang lebih yang lebih fokus lah seperti itu, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan. Ini sejak kapan Pak sebetulnya? Ini di launch oleh Ibu Menteri Sosial, diresmikan itu di bulan Agustus 2015. TESA-nya? TEPSA-nya ya 2015. Saat itu di Bambu Apus. Namun saat itu kita belum bisa beroperasi 24 jam sehari dan memakai nomor telepon yang relatif panjang. Jadi seperti nomor HP biasa ya. Sehingga ini menyulitkan untuk diingat oleh masyarakat luas. Oleh karena itu sejak kemarin di launch kita menggunakan nomor telepon yang mudah diingat. Berapa, yaitu 1.500-771. Ada 1.500-771. Ya, ada lagunya ya. Kemarin juga sudah sosialisasi, sekarang sudah masuk. Ini sudah berjalan sebulan, Pak, untuk yang udah 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita latih, operatornya tadinya hanya 2, sekarang 10. Jadi bisa beroperasi. Dan mereka juga bukan hanya operator hanya menerima telepon, tapi juga kita akan latih telekonseling. Jadi konseling jarak jauh. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, kekerasan seksual, masalah-masalah psikologis anak atau masalah-masalah psikologis orang tua dalam mengasuh anak bisa dikonsultasikan dengan kakak TEPSA namanya. Pak Edi, ini baru sebulan 24 jam ya. Sebelumnya itu hanya hari kerja, jam kerja saja. Betul. Itu sejak ini menjadi 24 jam, ada ini nggak perubahan meningkat nggak sih Pak jumlah kasusnya? Kasus yang dilaporkan atau? Meningkat, bahkan saya barusan dapat laporan dari kakak TEPSA ya, dari operator barusan saya kontak. Sekarang baru kemarin dari di Muara Angke ya dengan Mbak Erlendia kita merayakan Hari Anak Nasional, disosialisasikan. Sekarang naik dalam waktu beberapa hari ini sudah ada sekitar 150-an laporan. Iya, laporan itu udah cepat meningkat gitu ya. Ini kalau laporan meningkat sebetulnya kalau buat saya bukannya menggembirakan ini Pak Edi, ini berarti ada kasus yang mengkhawatirkan ya. Berbahaya gitu sebetulnya. Tapi laporan itu kan bukan hanya laporan bahwa ini ada kasus ya, tetapi juga ada pengaduan, ada yang konsultasi, gitu juga ya, Pak, ada curhat. Ini juga kabar gembiranya adalah menunjukkan kesadaran masyarakat. Jadi ada yang bertanya, kakak misalnya, ini bagaimana cara membuat akte kelahiran? Mengapa akte kelahiran penting? Kemana? Itu kan juga merupakan kabar gembira. Jadi tidak semua yang masuk kasus-kasus itu adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Nah kalau kita kan bicara soal kekerasannya sendiri nih, di TEPSA itu kalau orang nanya soal bikin akte kelahiran itu bukan satu hal yang tabu sebetulnya bagi orang, banyak orang akan melakukan. Tapi soal kekerasan ini seringkali seperti gunung es kan Pak Edi ya. Di permukaan itu yang kelihatan cuma segitu, tapi di bawahnya itu sebetulnya banyak kayak yang dilaporkan ke TEPSA. Banyak, dari yang tercatat ya dari Januari sampai Juli beberapa waktu yang lalu itu ada sekitar lebih dari 300-an. Ya lumayan lah 300. Dari Januari ke Juli? Iya, dari Januari ke Juli baru 300. Tetapi ditambah lagi dari yang 300 itu semua kekerasan bentuknya laporannya atau macam-macam. Terbesar memang juga. Itu kekerasan terhadap anak, ABH, anak berhadapan dengan hukum, kasus pencurian anak. Biasanya juga. laporan itu datang dari siapa? Ada yang dari masyarakat, ada yang dari anak-anak. Gitu ya. Dari orang tuanya? Dari orang tua, itu dari guru, itu juga yang melaporkan ke kita. Mbak Erlinda, ini kan menarik sebetulnya. Ada TEPSA dari Januari sampai Juli ada 300-an yang menelpon. Ini apa yang tertangkap pertama kali sama Mbak Erlinda? Iya, yang pasti kita mengapresiasi ya. Mengapa paling tidak? Ini mengapresiasi ke Kemensos? Iya, Kemensos dan program-programnya pelayanan seperti ini memang yang ditunggu oleh masyarakat. Mengapa tadi seperti Pak Edi katakan mendorong masyarakat karena tadi Mas Daru kan mengatakan fenomena gunung es ya, Mas Rudi. Nah, pada saat ada telepon ini ya, ini bisa menjembatani orang-orang yang takut untuk melaporkan, orang-orang yang khawatir menjadi banyak ya, tidak hanya takut tapi trauma dan sebagainya, dan ketidaktahuan mereka. Pada saat kadang-kadang mereka datang ke polisi juga mereka takut, ke kantor polisi aja mereka takut sebetulnya betul. Kan? Banyak hal-hal yang memang inilah sinergitas ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Edi bahwa nanti di situ pun juga diberikan informasi. Jika misalnya anak ini kekerasan seksual, anak ini kekerasan fisik, lapornya seperti apa? Atau misalnya sesuatu tadi akte kelahiran,
saya kok kena denda. Apakah betul memang membayar denda sedemikian besar? Nah ini kan hal-hal yang informasi yang secara akurat pastinya diterima oleh masyarakat kita. Mbak Erlinda, sebetulnya kalau kita melihat dari waktu ke waktu, tren kekerasan terhadap anak itu ini masih terus meningkat atau? Yang pasti, kalau saya kan bukan ahli teropong ya, tapi kalau kita hipotesa yang ada, tren ke depan masih meningkat. Mengapa? Penyebabnya, Mbak? Penyebabnya kita tahu, pada saat kita masih dibentangkan dengan dunia nyata saja, kekerasan yang terjadi, pelanggaran hak terhadap anak itu belum terselesaikan dengan baik. Oke, baik. Ya kan? Yang kedua, itu di dunia nyata. Belum lagi saat ini kita diperlihatkan dengan kenyataan kita berhadapan dengan dunia virtual. Ini pun juga anak kita berpotensi menjadi hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, kenapa kami sangat apresiasi dengan hadirnya TEPSA ini? Paling tidak kita akan memberikan juga kepada tadi yang sudah dibina para konseling ini, konselor ini, bahwa bagaimana nanti memberikan informasi juga kepada masyarakat. Cara misalnya jangan mau diiming-imingi, itu bahaya. Nanti ada child trafficking misalnya seperti itu. Oh, tapi jadi Mbak penyuluhan Erlinda juga ini ya? akan efektif nggak Mbak Erlinda lihat TEPSA ini? Karena mengingatkan kalau kekerasan permasalahannya lebih domestik ya. Mungkin keluarga, orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kalau saya 100% sangat yakin efektif. Mengapa? Tadi, bermitra tadi. Kata kunci kita mau menyelesaikan masalah terhadap anak ini, pelanggaran terhadap anak, hak anak dan sebagainya, tadi kerjasama, sinergi, dan kita mau saling melengkapi penguatan tadi. Itu yang paling utama. Sehingga dengan hadirnya TEPSA, paling tidak ini salah satu solusi, tidak hanya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, tapi pada tahapan pencegahan. Misalnya kalau sang anak lagi mereka mendapatkan kekerasan fisik dari orang tua kandungnya sendiri, karena data di Kemensos maupun Kementerian PPA sangat mencengangkan. Pelaku dari tindakan kekerasan itu kebanyakan adalah orang tua, dan itu ibu. Aduh. Ya, nah ini juga yang kita luar biasa dari Kementerian Sosial. Ibu nggak sepanjang masa jadinya ya. Oke, kita jeda sebentar mungkin ya. Ini menarik sekali. Kita akan bahas di segmen berikut nanti Mbak Erlinda dan Pak Edi. Kita jeda sebentar. Pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.